Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti, yang mana di sini saya akan memberikan beberapa tutorial mengenai keterampilan dasar komputer untuk memenuhi persyaratan ulangan tengah semester dari mata kuliah keterampilan dasar komputer. Oke, kita mulai saja. Yang pertama yaitu tutorial untuk daftar isi. Membuat daftar isi otomatis. Jadi di sini memang saya ketikkan terlebih dahulu dari daftar isinya. Kemudian tinggal kita blok apa yang sudah kita ketikkan. Kemudian klik kanan. Dan di sini ada paragraf. Kita klik paragraf. Nah, bagian pojok kiri ada tabs. Nah, di sini di tab stop position adalah di mana kita mau berhenti. Misalkan saya mau titiknya berhenti di 16, maka saya ketikkan 16. Kemudian kita klik right dan saya pilih yang kedua dan klik set, kemudian oke. Oke, kita arahkan kursor kita ke bagian depan dari kata pengantar, kemudian klik titik dan tab. Lakukan itu berulang sampai selesai. Oke, tinggal kita menambahkan halaman di depannya, tapi itu nanti saja. Kemudian tutorial yang kedua adalah untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, di sini saya Ctrl J dulu untuk rata kanan kiri. Nah, di sini kita tinggal klik di bagian reference. Di sini ada insert citation. Kita klik itu dan add new source. Nah, di sini ada jurnal, artikel atau book atau dari mana yang mau kita ambil referensinya. Misalnya referensinya saya ngambil dari jurnal artikel misalkan. Kemudian penulisnya oke, di sini ada jurnal. Saya ngambil dari sini saja. Nah, di sini Ahmad Masrur Anwar. Kita copy paste ke sini. Kemudian judulnya, untuk judulnya kita tinggal lihat di bagian sini. Untuk jurnal name saya ambil bagian bawah dari yang dekat halaman. Untuk tahun, karena memang di jurnal name-nya ada tahunnya di sini, maka kita tinggal ngikutin itu aja, 2015. Terus page-nya, kita lihat page-nya di sini adalah 47. Kita masukkan 47. Oke, kita klik oke. Nah, di sini ada tulisan Anwar 2015, tinggal kita hapus saja. Kemudian ke bibliografi. Nah, pilih yang bagian pertama. Sudah, tinggal kita hapus bibliografinya. Maka daftar pustaka yang kita buat secara otomatis pun jadi. Kemudian tutorial ketiga yaitu mengatur header dan footer. Oke, untuk pembuatan halaman kita akan mengatur header dan footernya. Jadi untuk mendapatkan header itu, untuk melihat header itu, kita tinggal klik di bagian atas ini,
2 kali. Nah, di sini ada header, kemudian di bawahnya adalah footer. Jadi kita alihkan kursor kita bagian awal bab 1, kemudian ke page layout, klik bagian bricks, kemudian next page. Nah, kita klik 2 kali, kita matikan link to previous, kemudian sama dengan footernya juga kita matikan link to previous dengan cara go to footer, matikan link to previous. Oke, untuk bab 1 ini kita klik different first page, maka link to previousnya aktif lagi. Kita ulangi lagi, yaitu kita matikan lagi. Ya, kita close. Kemudian di bagian rumusan masalah itu masih bagian dari bab 1, jadi kita nggak usah kita hapuskan link to previousnya, tetap seperti itu aja. Kemudian ke bab 2 pembahasan, sama kayak tadi, kita alihkan kursornya ke bagian awal, kemudian ke page layout, bricks, dan next page. Oke, kita klik 2 kali. Nah, di sini different first page-nya masih aktif, jadi kita nggak usah mematikan ini, sama kita nggak usah mematikan link to previous. Supaya apa? Supaya bab 2 ini halamannya sama kayak di bab 1. Kemudian bagian daftar pustaka masih sama, kita ke page layout, kemudian bricks, dan next page. Oke, kita klik 2 kali, yang mana kita matikan semuanya kayak different first page, sama link to previous, sama footernya juga. Nah, kita beralih ke bab 1. Di sini kita mau menjadikan halaman di bab 1 ini bagian tengah footer. Yakni di sini. Kita klik 2 kali, kemudian kita ke page number, dan kita pilih format page number. Nah, di sini banyak pilihan. Ada itu huruf, ada juga angka. Jadi kita memilih yang angka. Kita mulai dari angka 1, kemudian oke. Nah, kita kembali lagi ke page number, kita pilih bottom of page, yang mana yang kita inginkan tadi, yakni halaman di tengah bagian footer, yakni yang kedua ini. Kemudian bagian di rumusan masalahnya, kita mau menaruh halaman itu di bagian header pojok kanan. Maka kita pilih page number lagi, tapi di bagian top of page, pilih yang ketiga. Oke, di sini sudah nomor 2. Bab 3-nya pun langsung otomatis ada halaman 3, mengikuti seperti di bab 1, yakni di tengah bagian footer. Bagian daftar pustaka kita ambil, misalkan kita mau di bagian kanan footer, maka tinggal kita pilih apa yang kita mau, kemudian close header and footer. Maka penambahan halaman pun
Sudah selesai. Kemudian tutorial keempat yaitu mencari artikel penelitian secara online. Di sini saya sudah membuka Google. Tinggal kita klik Google Google Cendekia. Nah, kita klik bagian yang pertama. Di sini, misalkan saya mau mencari tugas saya, yakni pendidikan Bani Umayyah. Nah, di sini banyak. Jadi untuk mengatur tahunnya, kita bisa pilih di bagian sini. Atau mungkin tahunnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita bisa klik rentang khusus, terus tuliskan tahun yang kita inginkan, tahun berapa yang penelitian, tahun berapa yang kita inginkan. Kemudian misalkan pendidikan Islam dan pengajaran bahasa Arab pada masa dinasti Umayyah, tinggal kita klik 2, artikel pun akan otomatis terdownload di sini. Kemudian untuk tutorial yang selanjutnya yaitu mengutip identitas artikel tersebut dan memasukkannya dalam lembar kerja. Jadi gimana caranya, yaitu kita beralih ke Microsoft Word. Oke, kita ganti ini. Kemudian kita pergi ke insert. Di sini ada objek. Tinggal kita klik objek. Create from file. Kita klik browse. Ambil yang bagian awal. Nah, di sini sudah saya ambil. Kemudian klik OK. Maka otomatis PDF tersebut ada di dokumen. Kemudian tinggal kita save. Maka kita save di sini menjadi sebuah dokumen yang mana artikel tersebut masuk di dalam dokumen ini. Jadi itu tutorial untuk Microsoft Word. Oke, di sini kita akan menuju ke Microsoft Excel. Yang pertama tutorialnya adalah menggabungkan satu sel dengan sel lainnya dalam satu tabel. Misalkan di sini ada beberapa sel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita ambil 9. 9 sel ini menjadi satu tabel. Gimana caranya? Yaitu dengan cara kita blok dari A sampai I. Oke, kalau mau sekalian yang di bawah ini bisa kita klik Ctrl, terus kita blok dari awal sampai I. Lalu di sini ada Merge dan Center. Kita klik itu. Ya, kemudian dia akan menjadi satu tabel. Dari 9 sel tadi menjadi satu tabel. Seperti ini. Oke, itu tutorial yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membuat nama sesuai urutan abjad dari A ke Z. Membuat di sini kan namanya ada dari D dulu, kemudian B, J, S, tidak teratur.
Bagaimana kita cara mengaturnya dari A sampai Z itu? Maka yang kita lakukan adalah di sini kita blok. Maaf, saya salah ketik. Kita blok yang ketiga ini. Kemudian di sini di bagian sort dan filter kita klik. Di sini ada filter, atau bisa dengan cara kita klik data. Di sini juga ada filter, tapi fungsinya sama, keduanya sama. Kita klik. Kemudian di sini kita bisa mengatur dari mau itu dari Z atau dari Z sampai A atau dari A sampai Z. Karena memang kita mau ngaturnya dari A sampai Z, jadi kita klik A sampai Z. Nah, di sini sudah teratur kan, Akbar, Budi, sesuai dengan abjad. Kemudian cara membuat angka secara berurutan. Oke, di sini untuk penomoran. Kalau kita hanya mengklikkan satu, kemudian kita blok sampai ke bawah, maka hasilnya akan sama, tetap satu. Tapi caranya di sini adalah kita klik 1 dan 2, kemudian kita blok keduanya, arahkan panah ini ke bagian pojok kanan sampai membentuk plus, tapi plus yang kecil, yang berwarna hitam ya, bukan yang warna putih kayak gini, tapi yang kayak gini, sampai ke bawah. Sudah. Itu cara membuat nomor otomatis. Kebayang kalau nomor itu sampai ribuan. Nggak mungkin kalau kita manual, nulis manual gitu, karena pasti akan capek. Kemudian ini bisa kita atur lagi. Nah, kita buat jadi rata tengah seperti ini, atau bisa juga kita ke format cell, bagian alignment, yang horizontalnya kita ubah jadi sentral, vertikalnya pun kita ubah jadi center, horizontalnya kita ubah jadi center, kemudian vertikalnya jadi center juga, sama kayak horizontal. Kemudian kita klik OK, maka dia akan berubah jadi rata tengah. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian tutorial yang selanjutnya adalah membuat tabel atau border. Mungkin ini kita hilangkan dulu, menurut saya agak mengganggu pandangan gitu. Oke, kita ke data, kita matikan filternya, kita blok dari nomor sampai ke angka 88. Kemudian cara membuat bordernya adalah di home, kemudian di sini kita klik tanda kayak panah ini. Nah, di sini kita bebas memilih, banyak pilihannya. Kalau saya maunya yang all borders. Nah, seperti ini. Oke, bagian awal di sini. Kalau kita mau bordernya lebih tebal, maka kita bisa klik border ini lagi, kemudian pilih bottom double border untuk bordernya jadi double atau 2. Nah, ini sudah jadi 2. Tapi misalkan kita mau berkreasi sendiri untuk buat bordernya misalkan, nah kita tinggal blok yang mana yang mau kita jadikan bordernya, kemudian klik kanan, pilih format cell,
kita klik border. Nah, di sini kita bisa memilih ketebalannya, baik itu mau yang putus-putus seperti ini atau mau yang tebal seperti ini. Terus kita klik di sini, kita sesuaikan. Mohon maaf. Oke, kita klik OK. Di sini sudah menggunakan border. Oke, tutorial yang selanjutnya adalah mengatur tata letak tulisan dalam tabel. Untuk tahun angkatannya dimiringkan 45 derajat. Oke, ini untuk tahunnya kita blok dulu. Setelah itu kita bisa menggunakan ini sebenarnya. Nah, yang di atas ini kita bisa menggunakan itu. Cuman pilihan di sini itu tidak terlalu banyak. Jadi kita bisa klik format cell alignment seperti ini, atau bisa juga kita klik kanan kemudian ke format cell. Nah, di sini sama kayak yang tadi. Kemudian kita pilih menjadi 45 derajat, atau mau yang lain pun bisa, misalnya 60 derajat atau hanya negatif 3. Tapi di sini saya memilihnya yang 45 derajat. Oke. Klik OK. Maka tulisan tahunnya akan miring 45 derajat. Selesai. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.